Jamilah Maryam lahir dan tumbuh besar di Minnesota, Amerika Serikat. Kini remaja berusia 19 tahun itu merupakan mahasiswa tingkat 2 pada jurusan antropologi di Universitas Wisconsin-Madison, Amerika Serikat. Akibat pandemi COVID-19, perempuan itu terpaksa harus kembali ke kampung halamannya. Sehari-hari, ia menyempatkan diri untuk mengikuti kuliah secara daring. Sebaran virus corona baru tak hanya menjauhkannya dari kampus, tetapi juga membuatnya harus berhenti bekerja paruh waktu di sebuah restoran. Melihat dirinya, mungkin orang-orang tak akan menyangka bahwa Jamilah lahir bukan dari keluarga muslim. Dia memeluk Islam atas dasar pencarian pribadinya dan tanpa paksaan dari siapapun. Melalui pesan elektronik ia berbagi kisah dengan republika.co.id. Baru-baru ini, Jamilah mengenal Islam setidaknya sejak ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Waktu itu, guru sejarahnya mengungkapkan beberapa agama besar yang dianut penduduk dunia. Salah satunya adalah Islam. Aku belajar tentang Islam di pelajaran sejarah waktu kelas 6. Saat itu, aku merasa begitu tertarik dengan Islam. Ya, masih kuingat waktu itu ingin masuk Islam, tetapi tentu terlalu muda untuk mengambil keputusan itu, kata Jamilah mengenang masa kecilnya. Dia ingat, beberapa tahun kemudian kabar duka datang. Kakek yang sangat dicintainya meninggal dunia. Jamilah mengaku saat itu ia bahkan sempat merasa depresi. Dia menjadi bersikap masa bodoh terhadap lingkungan sekitar dan juga pada dirinya sendiri. Liburan musim panas dilaluinya dengan masih diliputi duka cita. Rasa tertekan yang tak kunjung pergi membuatnya membenci diri sendiri. Dia bertanya-tanya mengapa rasa sedih itu terasa seperti tidak bisa menghilang. 3 bulan kemudian, ia kembali masuk sekolah. Saat itu umurku 15 tahun. Ya, masa-masa itu sulit untuk dilalui. Setidaknya secara emosional. Sebab aku masih berduka dan juga berjuang untuk percaya diri. Sebagai gadis ketika itu, aku merasa tak memiliki tubuh ideal atau selalu merasa tidak cantik, kata Jamilah. Dia merasa bahwa apapun pakaian yang dikenakannya dan betapapun banyak olahraga yang dilakukannya, tak ada hasil signifikan yang tampak. Meski demikian, dia masih tetap mengikuti tren berbusana di Amerika dengan mengenakan pakaian yang ketat dan terbuka. Namun, jauh di dalam hatinya, Jamilah merasa tidak nyaman. Ia lebih tertarik dengan konsep pakaian sopan yang dikenakan muslim. Apalagi, di sekolah dia memiliki beberapa teman yang beragama Islam. Seorang sahabatnya yang muslim selalu mengenakan hijab. Pada masa itulah Jamilah mulai lebih serius dalam mengenal dan mempelajari Islam. Sepanjang tahun terakhir di sekolah menengah, dia bahkan mulai suka membaca terjemahan Al-Quran. Tak hanya itu, gadis itu juga mengenal sedikit demi sedikit tata cara sholat. Aku masih mengingatnya dengan jelas. Kartu data yang secara diam-diam kuisi dengan video dan gambar tentang bagaimana cara sholat. Aku perlu setidaknya setengah jam untuk mencoba melakukan gerakan sholat dan bacaannya, kata dia menerangkan. Waktu itu, dia juga berkali-kali menonton video dari kanal YouTube yang menjelaskan tentang Islam. Begitu pula gerakan dan bacaan, sholat itu juga diperoleh lebih jauh dari internet. Setelah dapat melakukan sholat dengan benar, sesuai tuntunan, ada damai yang dirasakannya. Akhirnya, dia mampu sholat tanpa harus melihat kartu-kartu flash yang dia buat. Dia merasa mempraktekkan sholat ternyata adalah hal yang mudah. Dari video-video tentang Islam yang ditontonnya di YouTube, salah satu yang paling menginspirasi Jamilah adalah video tentang kisah Al-Quran. Nabi Muhammad SAW dan istrinya Siti Khadijah. Kata-kata dan tindakan Nabi yang dijelaskan dalam video-video tersebut memberikan inspirasi dan pengetahuan baru bagi Jamilah. Di antara hal yang paling dikagumi, Jamilah dari Islam adalah terkait hak-hak yang diberikan kepada perempuan muslim dan keakuratan ilmiah Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, Jamilah merasa bahwa kata-kata indah yang ada di dalamnya telah membuatnya yakin dengan kebenarannya. Sejak saat itu, Jamilah mulai mengenakan pakaian yang sederhana dan sopan. Dia mulai mengenakan rok dan baju lengan panjang. Dia merasa cantik dengan cara yang tidak pernah dipikirkannya. Jamilah kemudian mulai memiliki gaya busananya sendiri dan mendapatkan pujian positif dari teman-temannya. Agar lebih memahami isi Al-Quran, Jamilah kemudian memutuskan untuk belajar bahasa Arab secara otodidak.
Namun, dia tidak memberitahu keluarga tentang hal ini. Dia memahami bahwa keluarganya akan bereaksi berbeda ketika mendengar dia telah membaca Al-Quran, sholat dengan teratur, dan berpakaian sopan. Saat itu, dia yakin dalam hati bahwa dia telah menjadi Muslim dan memeluk Islam bertepatan dengan musim gugur 2016. Subhanallahi wa bihamdihi. Sahabat terbaikku adalah seorang Muslim, dan ketika aku memberitahu dia tampak sangat bersemangat. Dia tersenyum bahagia. Kata Jamilah mengenang tentang saat-saat pertama ia mengakui keislamannya. Jamilah mengaku belum pernah bertemu dengan seorang Muslim yang tidak tersenyum ketika dia memberitahu mereka bahwa dirinya seorang mu'alaf. Awalnya dia merahasiakan hal itu sendiri. Dia khawatir kalau dia akan ditolak dan tidak lagi memiliki teman. Namun dia tetap memberikan kabar bahagia ini kepada dua orang sahabat dekatnya. Tepat pada 1 Juli 2018, dia memutuskan belajar di luar negeri selama 1 tahun. Indonesia menjadi negara yang dipilihnya. Dia mengikuti kegiatan pertukaran pelajar dan bersekolah di Lab School Cibubur. Setibanya di Jakarta, banyak kasih sayang Allah yang sangat dirasakannya. Dia memiliki keluarga angkat Muslim yang baik dan penyayang. Keluarga angkatnya sering mengundang ustadz ke rumah untuk mengajarkan Jamilah dan saudara-saudara lainnya mengaji. Kehidupan religius sangat terasa di rumah tersebut. Ibu angkat tak hanya menjalankan sholat 5 waktu, tetapi juga berpuasa sunnah. Di rumah itu Jamilah bisa menjalankan sholat 5 waktu dengan teratur dan tepat waktu. Keluarga angkat ini juga mendukung dia mengenakan jilbab. Ketika di Amerika, karena dia masih merahasiakan keislamannya dari orang banyak, dia tak berani mengenakan jilbab. Baru ketika berada di Indonesia, dia mulai mengenakan jilbab dan banyak mendapatkan hadiah kerudung dari kerabat keluarga angkatnya. Mengingat-ingat kembali momen itu ketika dirinya mengenal Islam dari pelajaran sejarah di kelas. Kala itu, usianya 12 tahun dan sekarang dia tidak hanya telah berislam, hijab pun dikenakannya sebagai tanda seorang muslimah. Jamilah pun sangat yakin bahwa sebenarnya Allah telah membimbingnya menuju Islam sejak ia masih anak-anak. Di rumah keluarga angkatnya, dia secara resmi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Momen istimewa ini dipersaksikan seorang ustadz dan jamaah masjid setempat sekitar Agustus 2018. Dan sejak saat itu pula, namanya berganti menjadi Jamilah Maryam sebagai nama Islamnya. Beberapa kali teman-temanku mengajak untuk sholat tahajud bersama. Aku benar-benar menikmati sholat tahajud itu, ujar dia menjelaskan. Setelah lulus sekolah menengah, dia pun kembali ke Amerika untuk melanjutkan pendidikan. Sejak menjadi Muslim, dia berusaha untuk terus belajar Islam untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya. Jamilah mengakui bahwa sulit untuk mengetahui banyak hal tentang Islam karena dia berasal dari latar belakang non-Muslim dan tinggal di daerah dengan sedikit Muslim. Apalagi di kampus, semua orang minum alkohol, pesta, dan berbicara tentang kehidupan seks mereka. Meski di kampus pergaulan sangat bebas, Jamilah tidak pernah mengikuti gaya hidup kawan-kawannya itu. Dia yakin bahwa hal tersebut bertentangan